Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada pemerintah Afghanistan sebagai negara sahabat yang terdampak bencana dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan pada Minggu 28 Agustus 2024. Pada 7 Oktober 2023 yang lalu, Provinsi Herat, Afghanistan dilanda gempa bumi magnitudo 6,3. Kejadian ini mengakibatkan lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas, 400 orang hilang, dan 112.000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Merespon hal tersebut, sebagai bentuk solidaritas antar bangsa, pemerintah Indonesia memberikan bantuan senilai $1 juta Amerika dalam bentuk bantuan non-pangan dengan berat mencapai 59,4 ton. Adapun bantuan yang dikirimkan berupa tenda, lampu penerangan, peralatan kebersihan, peralatan memasak, paket kebutuhan khusus perempuan, selimut, jerigen, dan terpal. Pemberian bantuan kemanusiaan ini dipimpin delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta perwakilan lembaga lain. Setibanya di Afghanistan, bantuan dari Indonesia diterima dan akan disalurkan oleh International Federation of Red Cross dan Afghanistan Red Crescent Society. Harapannya, bantuan ini dapat membantu penanganan bagi masyarakat yang tertimpa musibah gempa bumi serta menjamin keselamatan warga dari potensi bahaya di masa depan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, menjadi salah satu pembicara dalam bincang-bincang bertajuk Jumpa Tokoh Sinergi Bersama BNPB, Pemprov Jatim, dan Gerakan Pramuka dalam program kemanusiaan dan kebencanaan di Kota Surabaya, Selasa, 30 Juli 2024. Dalam kegiatan tersebut, Suharyanto menyampaikan 2 poin utama dalam penanggulangan bencana. Pertama, dirinya menekankan bahwa bencana tidak dapat dihindari, namun masyarakat dapat meminimalisir dampak risikonya. Dampak risiko tersebut dapat diminimalisir dengan penguatan sinergitas antar unsur pentahelix dalam 3 fase kebencanaan, mulai dari sebelum, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana. Pramuka sebagai mitra dalam penanggulangan bencana dinilai telah aktif dalam mendukung ketiga fase kebencanaan. Hal ini dapat terlihat saat Pramuka mengawal penanganan darurat erupsi Gunung Api Semeru di Lumajang pada akhir 2021 lalu. Kiprah Pramuka disorot karena mampu menjadi bagian dari garda terdepan dalam upaya pencarian dan pertolongan dengan lintas instansi lainnya. Pada kegiatan ini, BNPB juga menyerahkan dukungan peralatan secara simbolis untuk peningkatan kapasitas Warda Gerakan Pramuka dalam penanganan bencana di Jawa Timur. Hal itu diharapkan dapat memupuk sinergitas antara BNPB dan Gerakan Pramuka dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di tanah air. BNPB menjadi tuan rumah penilaian kompetensi para praktisi bencana ASEAN yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana atau Pusdiklat PB BNPB pada tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2024. Penyelenggaraan penilaian kompetensi merupakan rangkaian dari program The First ASEAN Standards and Certification for Experts in Disaster Management atau ASEAN dan inisiasi oleh BNPB, ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center, serta didukung oleh pemerintah Republik Korea. Duta Besar Republik Korea untuk ASEAN, Lee Jang-keun, mengapresiasi penyelenggaraan penilaian kompetensi ini. Menurutnya, pemerintah Republik Korea sangat senang bisa bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia melalui BNPB dan dengan kawasan ASEAN melalui AHA Center dalam hal manajemen bencana. Direktur Eksekutif AHA Center, Lee Yam-ming, menekankan pentingnya standar kompetensi dalam kebencanaan melalui program ASEAN dalam menjawab tantangan global. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, mengatakan kegiatan kompetensi asesmen ini merupakan langkah besar
dalam membekali para praktisi kebencanaan di ASEAN untuk bisa menjadi pemain global dalam manajemen kebencanaan. Prasinta berharap dengan adanya standarisasi melalui program ASEAN, para ahli bencana di ASEAN benar-benar bisa diakui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, baik di tingkat regional maupun global. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan lahan dan asap di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan unsur Forkopimda Kalimantan Timur itu, Kepala BNPB menekankan agar upaya pencegahan dimaksimalkan demi meminimalisir dampak risiko bencana yang dapat dipicu oleh faktor cuaca. BNPB akan mengirimkan 4 helikopter yang memiliki tugas dan fungsi untuk patroli termasuk pemadaman udara karhutla di wilayah yang dijuluki benua etam tersebut. Di samping itu, BNPB juga mendukung upaya percepatan pembangunan kawasan ibu kota negara melalui operasi teknologi modifikasi cuaca. Upaya redistribusi curah hujan itu dilakukan dengan menyemai bahan natrium klorida dan kalsium klorida ke bibit awan hujan melalui pesawat yang diterbangkan dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di kota Samarinda. Kepala BNPB mengatakan bahwa upaya itu memiliki tingkat keberhasilan mencapai 93%. Sahabat tangguh, dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur selama 2 hari, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga melakukan peninjauan lokasi yang akan menjadi cikal bakal kantor BNPB di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, 3 Agustus 2024. Dalam peninjauan lokasi calon kantor BNPB di kawasan IKN itu, Suharyanto bersama pejabat terkait melakukan doa bersama dengan harapan agar pembangunannya nanti dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keberadaan kantor BNPB yang akan memiliki luas 1,5 hektar ini nantinya akan menjadi sentral penanggulangan bencana di tanah air, mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bertolak ke Papua Tengah dalam rangka meresmikan gudang logistik yang berada di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada 7 Agustus 2024. Gudang logistik yang berada di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah telah siap beroperasi. Gudang bahan pangan dan non-pangan ini dibangun sebagai salah satu program strategis daerah dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan yang berdampak pada kelangkaan pangan. Pembangunan gedung logistik yang berada di kawasan Bandara Sinak tersebut dirampungkan oleh para personel TNI di bawah Komando Kodam 17 Cendrawasih. Pembangunan gudang logistik ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo yang menekankan adanya upaya mitigasi bencana kelaparan akibat kekeringan atau gagal panen di Kabupaten Puncak yang berlangsung pada awal Juni 2023 silam. Selain di Distrik Sinak, pemerintah juga membangun gudang logistik di Distrik Agandugume. Di lokasi ini, progres pembangunannya sudah mencapai 4,5%. Pembangunan ditargetkan rampung paling cepat dalam kurun waktu 4 hingga 6 bulan ke depan. Kepala BNPB menjelaskan, dipilihnya Distrik Agandugume sebagai lokasi gudang logistik kedua di Papua Tengah didasari bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi dampak gagal panen di wilayah ini. Diharapkan gudang logistik yang berada di luas lahan 6.000 meter persegi dengan lebar bangunan 60 meter serta panjangnya 100 meter ini memiliki kapasitas daya tampung hingga 2 pekan. Guna mendukung keamanan di sekitar lokasi pembangunan gudang, pemerintah menurunkan personel TNI di bawah Komando Mabes TNI Batalion 751 Kodam 17 Cendrawasih. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Diliawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!